warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ochika Maulana. Di sini saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian. Sebelum saya dan kawan-kawan saya menjelaskan beberapa materi, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian. Kepribadian adalah sebuah organisasi dinamis di dalam sistem psikis dan fisik individu yang menentukan karakteristik, perilaku, dan pikirannya. Teori kepribadian menurut para ahli itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah psikoanalisa, behavioristik, humanistik, dan kognitif. Yang pertama itu adalah teori yang berusaha menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang umumnya terjadi pada anak-anak dan usia dini. Dan menurut yang aliran kedua, teori yang berdasarkan diterima dari lingkungan sekitar. Teori behavioristik ini memandang bahwa perkembangan kepribadian manusia itu dapat berubah berdasarkan pembelajaran dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, teori yang menekankan pada kualitas manusia yang unik dan mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya. Teori ini dapat dikembangkan dalam proses bimbingan, bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat yang beragam dan berbagai pemikiran yang berbeda. Yang keempat, teori kognitif ini secara umum diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Teori ini lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Nah, jadi teman-teman, teori kepribadian itu mencakup tentang sifat kita, karakteristik dari seseorang. Lanjut kepada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, saya Bagas akan menjelaskan mengenai materi kuliah kepribadian, yaitu konsep diri. Jadi, konsep diri itu adalah hal yang terjadi, semua hal yang terjadi pada diri individu. Jadi, baik itu fisik maupun psikologis. Ya. Jadi lebih tepatnya konsep diri itu adalah ide-ide, pemikiran, kemudian kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri berkembang dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Kemudian individunya itu memperoleh kemampuan yang berarti, kemudian mampu beraktualisasi diri. Ideal diri. Jadi ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Jadi standar pribadi itu seperti cita-cita yang harus dicapai atau tipe cita-cita yang harus dicapai. Harga diri. Jadi harga diri itu merupakan penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Harga diri juga diperoleh dari penghargaan diri sendiri maupun dari orang lain. Yaitu seperti perasaan yang dicintai, dihargai, dan dihormati. Identitas diri. Identitas diri merupakan cerminan diri dari keluarga, kemudian gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Ciri individu yang memiliki konsep diri positif. Pertama, yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Kedua, merasa setara dengan orang lain. Ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Dan keempat, mampu mengintrospeksi dan memperbaiki diri. Ciri-ciri individu dengan konsep diri negatif. Pertama, peka terhadap kritik. Kemudian responsif sekali
terhadap pujian. Ketiga, dia cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Kemudian yang keempat, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Saya Nada Didafa Salsabila. Sikap itu apa sih? Sikap adalah penilaian positif dan negatif terhadap isu, ide, orang, kelompok, sosial, benda, dan lain-lain. Komponen sikap terdiri dari 3. Yang pertama, kognitif, berupa pengetahuan, keadaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi terhadap suatu objek. Yang kedua, afektif, menunjuk pada dimensi emosional dari sikap yang berhubungan dengan objek menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ketiga, konatif, melihat suatu keadaan mudah terpengaruh untuk bertindak terhadap suatu objek. Karakteristik sikap. Sikap itu dipelajari. Contohnya, lapar dan haus adalah motif psikologis, tidak dipelajari. Sedangkan pilihan pada masakan Eropa adalah sikap. Yang kedua, memiliki kestabilan, perasaan like dan dislike terhadap warna tertentu yang sifatnya berulang-ulang atau memiliki frekuensi yang tinggi. Ketiga, personal societal significance. Contohnya, jika orang merasa bahwa orang itu hangat, menyenangkan, dan terbuka, maka hal ini akan membantu ia merasa terbebas dan favorable. Sikap berisi kognisi dan afeksi, yaitu objek dirasa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Selanjutnya, approach avoidant directionality, yaitu bila seseorang memiliki sikap yang favorable, maka mereka akan mendekati. Bila merasa sedih, bahagia, senang, atau marah, ini adalah hal normal yang dirasakan manusia. Namun bagaimana jika tidak tahu cara mengendalikan emosi, maka akan merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Lantas, bagaimana cara mengendalikan emosi? Menurut Atkinson dalam Latifa 2017, emosi adalah perasaan paling mendasar dialami seseorang. Emosi adalah ekspresi normal yang dirasakan seseorang di dalam hidup. Contohnya, misalnya Anda merasa bahagia saat mendapatkan hadiah, atau merasa kesal saat terjebak macet, atau merasa sedih saat kehilangan orang yang Anda cintai. Emosi bisa berasal dari kepribadian, usia, gender, cuaca, stres, dan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, bertindak dan bersikap positif. Yang kedua, hindari hal-hal yang memicu emosi negatif. Yang ketiga, belajar memanfaatkan waktu secara maksimal untuk menyelesaikan suatu masalah dengan segera. Hal ini akan membantu Anda terbebas dari rasa tertekan. Selanjutnya, rasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bila saya sedang emosi sih, biasanya saya suka mencari tempat yang nyaman dan jauh dari keramaian. Hal ini akan membantu saya untuk merilekskan diri. Cari aktivitas yang Anda sukai dan curahkan segala isi hati Anda kepada orang yang Anda percayai. Menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena keduanya saling mempengaruhi. Jika emosi Anda terganggu, maka tubuh rentan terhadap penyakit nyeri dada dan tekanan darah tinggi. Seseorang dikatakan sehat secara emosional apabila ia mampu mengatasi masalah sehari-harinya seperti stres pekerjaan, stres tugas, deadline waktu yang harus dikejar, atau masalah hubungan pertemanan yang berdampak pada kesehatan jiwa dan raga. Bila Anda merasa ternyata bukan hanya perubahan emosi, melainkan pertanda stres seperti penurunan suasana hati, putus asa, kelelahan yang berkepanjangan, tidak dapat berkonsentrasi, nafsu makan berkurang, tidur tidak nyenyak, bahkan ingin mengakhiri hidup. Cobalah beberapa cara tadi untuk mengendalikan emosi guna menjaga kesehatan jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriana Sartika dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kepribadian dengan judul kesehatan mental. Kesehatan mental adalah tingkat kesejahteraan psikologis seseorang atau ketiadaannya gangguan jiwa. Nah, biasanya kesehatan mental ini dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari yang meninggalkan dampak yang besar terhadap perilaku serta pola pikir seseorang. Karakteristik dari
kesehatan mental ini berupa terhindar dari gejala gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri kita, dan dapat mengembangkan potensi diri serta tercapainya kebahagiaan. Baiklah, materi selanjutnya tentang pengaruh sosial. Apa sih itu pengaruh sosial? Pengaruh sosial itu adalah usaha kita untuk mengubah perilaku seseorang ataupun beberapa orang, mengubah sikapnya, pola pikirnya. Nah, pengaruh sosial ini memiliki 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada kepatuhan. Kepatuhan adalah ketika dimana seseorang mengatakan setuju atas apa yang kita katakan. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi dimana ketika orang dipengaruhi oleh orang yang dia gemari, dia sukai, dia hormati. Nah, ada internalisasi adalah ketika orang menyatakan ya, dia setuju baik secara publik maupun pribadi. Nah, sekian penjelasan kelompok kami, kelompok 4 tentang teori kepribadian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami seluruh kelompok 4 mohon maaf jika dalam menyampaikan kami masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.